Universitas Maiden Sungkono yang terletak di Jalan Irian Jaya, nomor 4 Kranggan, Kota Mojokerto. Adapun visi misi dan tujuan universitas sesuai dengan pola ilmiah pokok, yaitu ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini kita ketemu kembali melanjutkan perkuliahan daring, dan mudah-mudahan kali ini adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tentu ini adalah karena atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik sekalian, kali ini kita melanjutkan materi kuliah ekonomi mikro. Tentu kita masih berbicara tentang teori elastisitas. Jadi tema kali ini kita akan membicarakan tentang teori elastisitas. Jadi di dalam ekonomi mikro kita mengenal sebuah kalimat elastisitas. Jadi elastisitas itu kita sering mendengar sebenarnya, ya. Elastisitas itu adalah sebuah perubahan. Jadi di dalam ekonomi mikro perubahan-perubahan itu selalu ada. Nah, apa kita harus mengenal apa itu elastis, ya. Yang jelas elastis adalah sebagai perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen. Jadi kalau kita berbicara tentang variabel, ya, itu berarti kita akan berbicara tentang perubahan. Jadi perubahan ini berkaitan dengan berbagai macam tentang jual beli kita, ya, kebutuhan kita di pasar. Nah, teori koefisien elastisitas adalah mengukur, ya, tingkat kepekaan jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan sebagai akibat daripada perubahan harga. Nah, kita sebelum melanjutkan materi ini, tentu kita harus memahami dulu tentang teorinya sebelum kita menginjak kepada rumusnya. Jadi kalau kita melihat koefisien, berarti kita akan menekan sebagaimana ekonomi menekan sebuah pembelanjaan agar kita tidak terjadi pembengkakan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara teori elastisitas, tentu kita akan bicara tentang bagaimana perubahan itu diukur oleh sebuah kemampuan kepekaan daripada konsumen maupun produsen. Kemudian kita lanjutkan sesuai dengan teori bagaimana ketika kita berbicara tadi tentang elastisitas, tentu sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran, di mana jika harga itu terjadi mendeterminasi atau mendeterminasi jumlah diminta atau ditawarkan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara elastisitas di dalam ekonomi, pasti akan berkaitan dengan penawaran, ya, perubahan dan permintaan. Nah, maka jika terjadi perubahan harga, maka akan mempengaruhi jumlah yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi dimanapun ketika ada perubahan, ya, karena ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran, tentu kita akan berpikir, ya, kita akan berpikir. Nah, kita nanti jelaskan bagaimana
yang dimaksud dengan perubahan permintaan, ya, dan perubahan penawaran. Terus ada lagi perubahan yang lainnya. Di antaranya ada, kita harus mengenal jenis-jenis elastisitas. Yang pertama ada elastisitas permintaan karena harga, kemudian elastisitas penawaran karena harga juga, dan elastisitas silang yang terakhir elastisitas pendapatan. Nah, ini semua adalah kita berbicara tentang perubahan. Jadi ada perubahan karena harga atau permintaan, ada perubahan karena penawaran, ada perubahan karena silang, ada perubahan karena pendapatan. Jadi itulah jenis-jenis elastisitas. Kemudian kita juga harus mengenal, ya, sedikit teori di dalam rumusnya teori elastisitas. Elastisitas permintaan atau kita sering sebut dalam rumus itu adalah ID, ya, ED. Kemudian ada derajat dalam satuan angka tertentu. Kepekaan dari permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan barang yang dimaksud. Nah, rumusnya untuk mengukur koefisien elastisitas permintaan sebagai berikut. ID yaitu perubahan jumlah barang yang diminta dibagi perubahan harga. Jadi perubahan harga barang yang diminta dibagi perubahan harga. Ini rumus dasarnya teori elastisitas permintaan. Kemudian kita lanjutkan tentang penjelasan elastisitas di dalam ekonomi. Nah, ketika kita berbicara tentang elastisitas ekonomi, maka kita harus bisa memahami segala apa yang dimaksud dengan elastisitas ekonomi. Bahwa elastisitas dalam ilmu ekonomi adalah perbandingan, ya, perubahan secara proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jadi mengukur dalam arti begini, kita ketika harga itu turun, sedangkan kita sudah mau mengorder sebuah barang, apakah kita akan perubahan lebih banyak peningkatan atau kita lebih banyak mengurangi daripada barang tersebut? Itu yang dimaksud. Nah, kita jelaskan, karena kalau kita berbicara variabel nanti ini luar biasa, ini akan terpakai, ya. Nah, kalau kalimat variabel ini independen dan dividend ini akan terpakai selamanya, ya. Ini nanti juga akan menjadi rumus daripada dalam penelitian penelitian apapun selalu mempergunakan ini. Satu, jadi variabel independen yang kita sering sebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabnya terjadi perubahan. Ya, ini adalah variabel independen. Kemudian timbulnya variabel dependent, ini terikat atau disebut terikat variabel dependent, baik yang berpengaruh positif namun juga berpengaruh negatif. Jadi variabel independen itu kita sering sebut dalam sebuah penelitian itu adalah X1, ya, kemudian kemampuan kerja juga biasa seperti X2. Apakah berpengaruh kepada Y? Itu biasa. Oke, kemudian kita lanjutkan di dalam
Di dalam ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan membeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Nah, jadi seperti biasa, ketika kita merencanakan sebuah pembelanjaan ya, misalkan kita mau beli apapun itu, ketika tiba-tiba kamu tahu bahwa ini ada perubahan harga, ketika perubahan harga itu naik, maka kita akan menurunkan daripada jumlah yang kita minta. Nah, ini yang dimaksud dengan elastisitas permintaan. Kemudian kalau elastisitas penawaran, kita definisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Nah, kalau elastisitas penawaran, ketika barang itu naik ya, karena ini kalau kita sebut penawaran berarti kita berkaitan dengan orang yang menawarkan barang ya. Jadi ketika barang itu naik, yang namanya penjual itu selalu menawarkan banyak barangnya karena merasa mendapatkan keuntungan. Karena begitu kita mempunyai barang dengan katakan dengan harga pokok lebih rendah, kemudian begitu mendengar ada perubahan harga atau elastisitas, maka seorang penjual akan menawarkan barang dagangannya lebih banyak karena merasa mendapat keuntungan besar. Kemudian kita juga mengenal elastisitas pendapatan. Nah, ini juga berpengaruh berkaitan dengan pendapatan seorang konsumen maupun seorang produsen. Nah, ketika kita elastisitas perubahan karena pendapatan, misalkan gini, ketika kita mempunyai hari ini kita tiba-tiba mendapatkan sebuah pendapatan besar, kemudian padahal kita sudah merencanakan membeli suatu barang. Karena pendapatan kita besar, maka secara tidak langsung kita akan menambah permintaan. Karena kita punya uang banyak. Jadi ya katakan kalau kita pergi ya, maunya mau beli bensin 10 liter. Nah, karena tiba-tiba kita mendapatkan pendapatan banyak, maka kita belinya 15 liter. Nah, jadi elastisitas pendapatan ini selalu condong kepada permintaan, itu ya. Kemudian kita akan berbicara tentang rumusannya. Nanti kita akan kita bicara tentang elastisitas silang ya. Nah, kalau kita berbicara tentang elastisitas silang, tentu kita akan menggabungkan adalah dari beberapa permintaan respon ya. Barang ketika harga itu terkait berubah, dalam analisis kami menganggap faktor-faktor lain itu juga ikut berubah. Jadi kalau kita berbicara tentang silang, itu berkaitan dengan barang pengganti. Jadi begini. Nah, jadi elastisitas silang itu begini. Jadi ada pengganti barang. Artinya, ketika kita mau mengadakan sebuah permintaan, kemudian ternyata karena ada elastisitas perubahan harga naik, maka kita akan melirik barang pengganti tetapi dengan fungsi yang sama. Ini yang dimaksud. Jadi misalkan begini ya, ini yang disebut elastisitas silang itu kalau kita kita sebutkan dalam keseharian begini. Ketika harga BBM naik, ya,
naik karena di BBM itu ada Pertamax ya, ada premium. Nah, ketika kita biasanya itu pakai Pertamax ya, BBM itu, kemudian pertama naik, tentu kan ada barang pengganti ya yang disebut premium, sehingga kita akan beralih dengan barang yang fungsinya sama tetapi kita melihat merek yang lain sebagai barang pengganti. Jadi kesimpulannya pada hari ini yang saya sampaikan sebelum kita berbicara tentang rumusnya nanti, tetapi kita harus bisa memahami dulu tentang teori elastisitas yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam teori elastisitas selalu kita berpijak kepada sebuah perubahan, baik itu perubahan karena kebijakan maupun karena perubahan berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Saya kira itu ada sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.